Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pagi ini saya bisa kembali lagi mengulas ilmu keislaman, dan kali ini yang kita akan bahas adalah ilmu lughah, di mana pembahasan kali ini merupakan satu bentuk penyelesaian UTS yang diberikan oleh dosen. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan ilmu lughah dan ulul yang dibahas dalam ilmu lughah, serta yang terakhir kemudian tujuan dan manfaat kita belajar ilmu lughah. Yang pertama, pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pengertian ilmu lughah. Bahasa adalah merupakan satu alat komunikasi yang digunakan manusia untuk memahami apa maksud tujuan dari manusia tersebut. Yang di hati itu akan terwakili dengan bahasa yang ada. Artinya begini, ketika orang itu menghendaki sesuatu, dia akan menggunakan bahasa untuk untuk mengeluarkan unek-unek, bukan unek-unek ya, tujuan-tujuan yang tersimpan dalam hati melalui pendekatan bahasa. Artinya bahasa di sini akan menjadi peran penting untuk menyampaikan tujuan-tujuan orang di dalam hatinya tersebut. Baik, kita sekarang menuju kepada pengertian ilmu lughah. Setelah kita mengetahui latar belakang dari bahasa dan kegunaan bahasa sebagai komunikasi antar sesama manusia, maka penting bagi kita untuk mengetahui, minimal kita mengenal ilmu lughah ini, dengan harapan bahasa yang kita gunakan itu semakin baik, bahasa yang kita dengar dan kita olah menjadi kosa gaya bahasa tersendiri dalam menyampaikan apa yang kita inginkan dalam hati, itu juga semakin tertata, teratur dan terkondisi. Pengertian ilmu bahasa, ilmu lughah itu adalah ilmu yang membahas tentang bunyi-bunyi yang keluar dari lisan yang menghasilkan sebuah kata, dan kata tersebut menjadi kalimat, dan dari kalimat menjadi bahasa yang memahami dan dapat dipahami oleh orang yang kita bicara. Jadi ilmu ini membahas tentang bagaimana bunyi-bunyi tersebut mempunyai makna, bagaimana bunyi-bunyi tersebut berdampak kepada makna yang ada, dan bagaimana kata yang keluar dari lisan tersebut dapat memiliki beberapa makna ganda, makna yang banyak sesuai dengan bunyi yang dihasilkan dari lisan tersebut. Sebagai contoh adalah, iya, itu sebuah pernyataan jawaban untuk pertanyaan apakah kamu pintar? Maka jawabannya iya. Dia sebagai pernyataan persetujuan bahwasannya kamu itu pintar. Tetapi iya ini juga akan berbeda maknanya ketika ia dilafadzkan dengan intonasi yang berbeda. Iya, itu merupakan sebuah penekanan atau kecurigaan orang terhadap kebenaran itu. Artinya sebuah pertanyaan ulang untuk meyakinkan apakah benar itu. Iya, iyakah? Apa iya? Kan begitu. Ada ilmuwan juga akan berhubungan dengan makna asal dari sebuah kata tersebut. Media ini sebuah media ini sebuah benda yang bisa dimaknai lain. Dia sebagai tempat belajar bisa, sebagai tempat untuk menaruh tas juga bisa, sebagai tempat untuk menaruh barang. Nah, itu yang fungsinya dari ilmu lughah itu adalah bagaimana kita mengetahui makna-makna yang tersirat dari bunyi-bunyi sebuah kata. Mungkin katanya sama, memiliki dua makna yang berbeda. Mungkin juga kata tersebut menunjukkan sebuah objek yang sudah disepakati, kayak misalnya tiang itu adalah sebuah besi ya, yang
menjunjung tinggi seperti yang di bahasa lain juga dia. Nah, itu yang namanya juga ilmu bahasa, tanggapannya dengan ilmu bahasa. Sehingga ruang lingkup ilmu bahasa ini juga akan mengkaji tentang bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat dikategorikan menjadi istilah-istilah tersendiri seperti ilmu gramatika, kemudian mufradnya dan maknanya serta hubungan antara bahasa dan keseharian dalam kehidupan manusia. Kayak misalnya ada istilah fonetik, fonologi, morfologi, sintak, dan semantik. Itu sebuah istilah yang dihasilkan dari bunyi-bunyi yang berbeda yang keluar dari lisan manusia. Ya. Kemudian ada ruang lingkup yang dibahas dalam ilmu lughah. Yang pertama adalah mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah sebuah cabang yang membahas tentang fonologi, sistem bunyi bahasa, dan juga struktur morfologi, kata dan sintaksis tata kalimat. Kalau fonologi itu adalah ilmu aswat dalam bahasa Arab ya, sedangkan morfologi adalah ilmu sharaf dan sintaksis adalah ilmu nahwu. Itu bahasan umum dalam ilmu lughah, yaitu ada ilmu aswat, ilmu sharaf dan ilmu nahwu sebagai pelengkap dari tata bahasa yang sering digunakan manusia. Manusia tidak akan lepas dari rangkaian kalimat yang benar. Oleh karena itu, untuk merangkai kalimat yang benar kita butuh yang namanya ilmu sintaksis atau ilmu nahwu. Kemudian juga kita butuh yang namanya asal kata, pengetahuan terhadap asal kata yang dikenal dalam ilmu lughah itu sebagai ilmu sharaf, dan juga tidak kalah penting juga kita memahami ilmu aswat untuk membedakan makna yang ingin digandani oleh si pembicara itu. Karena yang seperti awal tadi, satu kata satu makna ganda. Bagian kedua dari ruang lingkup ilmu lughah adalah makrolinguistik, di mana bagian ini merupakan bagian besar yang terlahir setelah mikrolinguistik itu disebut dengan rapi. Artinya ini sebuah penerapan dari cabang-cabang kecil yang ada dalam mikrolinguistik tersebut. Ilmu aswat, kemudian sharaf dan nahwu itu kemudian diterapkan di dalam ruang lingkup makrolinguistik ini. Sehingga muncullah metode-metode penerapan bahasa, metode-metode pengajaran bahasa, dan juga metode-metode di dalam mengucapkan bunyi-bunyi yang keluar dari lisan kita untuk menyatakan sebuah maksud yang kita tuju. Ada juga dalam ruang lingkup ini penerjemahan bahasa. Artinya di sini kita dilatih untuk menerjemahkan bahasa asing guna melatih sepeka apakah kita di dalam memahami sebuah kata, yang itu merupakan sebuah kesepakatan ya. Artinya sebuah bahasa yang lain itu menjadi kesepakatan, dan bagaimana kita menyerap bahasa tersebut dalam keseharian kita, dan juga mencakup leksiografi, teknik penyusunan kamus, dan juga fonetik terapan. Itu juga mencakup tentang teknik pengucapan bunyi-bunyi. Intinya dalam makrolinguistik ini adalah pengembangan dan penerapan ilmu bahasa yang sudah diolah melalui juga cabang-cabang kecil itu ya, mikrolinguistik. Nah itu dua cabang dalam ruang lingkup ilmu lughah, yaitu mikrolinguistik yang mencakup ilmu aswat, kemudian ilmu nahwu dan ilmu sharaf, di mana masing-masing ini juga nanti ada pembagian kecil lainnya. Ini diterapkan dalam makrolinguistik yang berupa penerapan,
pengelolaan bahasa, pengajaran bahasa, dan juga penerjemahan bahasa, dan penggunaan teknik bahasa dan bunyi yang ada dalam ilmu aswad ya. Karena di sini saya akan membahas secara umum, maka tidak perlu didetailkan atau dijelaskan secara rinci ya. Itu